Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharromah Munawaroh dengan NIM 24108020122 dengan mata kuliah Peradaban Islam pertemuan ke-8 sampai 11. Akan ngejelasin tentang peradaban Islam di Mesir, terus perang salib, terus peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik, terus sama peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani. Baik, yang pertama itu ada perjalanan peradaban Islam itu tidak dapat dilepaskan dari wilayah Mesir yang sejak awal menjadi salah satu pusat penting dunia Islam. Islam masuk ke Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui Panglima Amr bin As. Sejak saat itu, Mesir berkembang menjadi wilayah strategis, baik secara politik, baik secara ekonomi maupun keilmuan. Sebagai dinasti Islam, seiring bergantinya waktu, pemerintah Mesir mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamaluk, pada akhirnya pada dinasti Turki Utsmani. Yang pertama itu ada dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah, sebuah dinasti bercorak syar'i Ismailiyah yang mengeklaim keturunan dari Fatimiyah, yaitu putri dari Rasulullah SAW. Dinasti ini didukung oleh Ubaidillah al-Mahdi dan awalnya berpusat di Afrika Utara. Sebelum berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 971 Masehi. Penaklukan ini menjadi titik penting karena Mesir Kemudian Mesir dijadikan pusat pemerintahan dan dakwah dinasti Fatimiyah. Pada masa kejayaan dinasti Fatimiyah ditandai dengan kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Pendidikan Universitas Al-Azhar menjadi bukti nyata peran Fatimiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Azhar tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai tempat kajian berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Kemajuan ilmu ini didukung oleh perekonomian Mesir yang kuat, terutama dari sektor pertanian di lembah Sungai Nil serta industri kerajaan di perdagangan. Namun seiring waktu, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran, konflik internal, lemahnya kepemimpinan, bencana kelaparan, serta munculnya ancaman eksternal seperti perang salib, melemahnya stabilitas pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran, mulai dari konflik internal, terus lemahnya kepemimpinan, bencana kelaparan, serta munculnya ancaman eksternal seperti perang salib, terus melemahnya stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya dinasti Fatimiyah runtuh setelah Mesir dikuasai oleh Salahuddin al-Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi. Terus selanjutnya itu dalam Islam dihadapi pada konflik besar yang dikenal sebagai perang salib. Perang ini berlangsung hampir 2 abad dari tahun 1906 hingga 1291 Masehi dan melibatkan umat Islam dan Kristen Eropa. Faktor pemicu perang salib ini sangatlah kompleks, meliputi seperti faktor agama, terus faktor politik, serta sosial ekonomi. Bagi pihak Kristen, perang ini dianggap sebagai perang suci untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam. Terus pada tahap awal, pasukan salib berhasil merebut beberapa wilayah strategi dan mendirikan kerajaan-kerajaan Latin Kristen di Timur Tengah.
termasuk seperti kerajaan Yerusalem. Kekerasan dan pembantaian terhadap penduduk Muslim menjadi salah satu catatan kelam dalam periode ini. Namun kondisi umat Islam yang awalnya terpecahkan perlahan berubah ketika muncul tokoh-tokoh pemimpin yang kuat dan visioner. Kebangkitan umat Islam dalam menghadapi perang salib ini dipimpin oleh tokoh besar seperti Imaduddin Yanki, terus Nuruddin Yanki, terus puncaknya itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin ini berhasil merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi dengan sikap yang relatif lebih humonis dibandingkan perlakuan pasukan salib sebelumnya. Perang salib akhirnya berakhir pada tahun 1291 Masehi ketika kota Akka berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Walaupun pasukan salib mengalami kekalahan, kontak antara dunia Islam dan Eropa membawa dampak besar. Seperti bangsa Eropa ini mulai mengenal ilmu pengetahuan, terus teknologi, dan kebudayaan Islam yang kemudian berkontribusi pada kebangkitan Eropa di masa Renaissance. Setelah berakhirnya dominasi Ayyubiyah, muncullah dinasti baru, yaitu dinasti Mamluk yang berdiri di Mesir sejak tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Dinasti ini unik karena didirikan oleh para mantan budak militer yang dikenal dengan Mamluk. Walaupun berasal dari kalangan budak, para Mamluk mampu membangun pemerintah yang kuat dan berperan besar dalam mempertahankan dunia Islam. Selain unggul dalam militer, dinasti Mamluk juga memiliki banyak sekali ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun, terus Ibnu Taimiyah, terus Jalaluddin Al-Suyuti. Namun pada masa akhir kekuasaannya, dinasti Mamluk ini mengalami kemunduran. Akhirnya lemahnya administrasi pemerintahan dan ketergantungan berlebihan pada kekuatan militer. Dinasti ini akhirnya ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Terus membawa kita pada dinasti Turki Utsmani, salah satu dinasti Islam terbesar dan terlama dalam sejarah yang bertahan lebih dari 6 abad. Dinasti ini didirikan oleh Utsman bin Ertugrul dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi menjadi simbol kejayaan Utsmani dan menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Turki Utsmani ini unggul dalam bidang militer, administrasi, dan hukum. Sistem pemerintahan dan militer yang terorganisir menjadikan Utsmani sebagai kekuatan besar yang menguasai wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa. Namun luasnya wilayah dan lemahnya pengelolaan menjadi salah satu faktor kemunduran. Ditambahi dengan kemajuan teknologi Barat dan munculnya gerakan nasionalisme, kekuasaan Turki Utsmani perlahan runtuh hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1924.